panjang terus. Kalau nggak gini aja, nggak punya stasiun TV sendiri, stasiun TV kabar-kabari ya. Asik. Bagus sih, ada stasiun yang gosip khusus gitu. Jadi orang gosip, ya udah di situ gosip deh. Gosip aja. Selamat buat kabar-kabari ya tayangan ke 1000. Lu harus bagus terus. Ama. Ya, oke. Ya kami Gigi. Salah buat Abah. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar-Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar-Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Tepat di hari ini Kabar-Kabari memasuki episode yang ke-1000. Perjalanan yang panjang bagi kami untuk bertahan dan berkembang selama 8 tahun. Di awal perjumpaan kita kami akan menyajikan ulang beberapa kabar saat episode Kabar-Kabari pertama kali tayang. Apa kabar? Inilah Kabar-Kabari, sajian berbagai kabar seputar dunia hiburan, gaya hidup, dan para selebriti. Pada edisi perdana ini kami hadirkan kepada Anda sejumlah sajian menarik. Ica, senang sekali ketemu Anda. 1000 menjadi angka yang bermakna bagi kami. Karena 1000 kali sudah, kami tayangan Kabar-Kabari hadir menyapa Anda dengan beragam kabar menarik seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Sejak penayangan pertama Kabar-Kabari 8 tahun lalu, hingga tayangan ke-1000 pada hari ini, kami selalu menyajikan informasi baru kepada Anda. Sebagai infotainment pertama di Indonesia, kami konsisten dengan moto kami yang mungkin sangat akrab di telinga. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar-Kabari. Dari tahun ke tahun, kami tak lupa memperbaiki penampilan demi kepuasan Anda. Pada tayangan ke-1000 ini, kami akan mengajak Anda menengok ke belakang, sekedar untuk bernostalgia menyaksikan tayangan perdana kami pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 96 yang lalu. Beginilah wajah Kabar-Kabari ketika itu. Pada episode pertama Kabar-Kabari, kami menampilkan Ahmad Albar yang tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-setengah abad. Mungkin karena dia rocker, Ahmad Albar menyelenggarakan pesta ulang tahunnya dengan cara yang terkesan keras, dengan tamu sebagian besar lelaki. Inilah ulang tahun Ahmad yang ke-50. Pestanya dilangsungkan di diskotik Poster Jakarta di mana Ahmad merupakan salah seorang direkturnya. Pakaian dan rambut kribo Ahmad basah kuyup disiram berbagai minuman oleh rekan-rekannya. Pada kesempatan itu, Ahmad mengumpulkan para wartawan dan menyanggah berita mengenai keterlibatannya dengan pil Inex, sebutan populer untuk ekstasi dan sejenisnya. Dia juga menyanggah bahwa dirinya dikabarkan kena razia pihak berwajib sehubungan dengan pil celaka itu. Dan inilah sang dara, Cut Keke, bintang sinetron yang diisukan akrab dengan Ahmad semenjak sang rocker bercerai dengan istrinya, Rini S. Bono. Hadiahnya apa sekarang? Jadi pernyataan ya? Pernyataan. Enggak, hadiahnya pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan apa? Rahasia. Rahasia. Ketika kabar tersebut kami tayangkan, Cut Keke dan Ahmad Albar baru saja menjalin hubungan asmara. Setelah 8 tahun berlalu, jalinan cinta Cut Keke dan Ahmad Albar tinggal cerita manis. Ahmad Albar tetap dengan kesendiriannya dan Cut Keke kini telah membina rumah tangga dengan Gatan yang ia kenal dari salah satu putra mantan kekasihnya itu. Iya, jadi waktu itu ya masalah tentang ya gue mungkin pertama kali ya jadi inget ya mungkin yang kabar-kabar ya masalah hubungan deket dengan seseorang yang dulu yang mungkin ya sekarang menjadi hubungan baik aja gitu loh itu. Tapi gue lupa tuh ngomong apa, cuman ya menurut gue sih beritanya ya saat itu bagus kali ya. Jika mendapat kesempatan untuk menyaksikan kembali tayangan yang lama, Cut Keke mengaku tidak akan mampu menahan geli. Pasti gue akan ngakak aja ngelihat diri gue yang dulu dan ngeliat tayangan yang dulu itu gitu. Pasti itu hal yang lucu ya gitu. Di tayangan pertama Kabar-Kabari, kami juga menayangkan Cinta Mi Atmanagara yang tengah merayakan hari ulang tahun sekaligus launching album barunya. Album saya yang terbaru baru beredar, jadi timingnya kok tepat banget pas album saya keluar, terus pas
ulang tahun saya yang ke titik-titik rahasia. Ada juga Eis Darlia, penyanyi yang cukup terkenal di era 80-an. Ia baru saja kembali dari Swedia setelah sekian lama membina rumah tangga di sana. Halo Indonesia, apa kabar? Masih ingat Eke? Eke penyanyi baru, Nek, yang tak asing lagi, Eis Darlia. Di episode kedua, Kabar Kabari menayangkan berita mengenai para model yang terjun ke dunia tarik suara. 8 tahun setelah tayangan ini, hanya beberapa saja di antara mereka yang serius menjadi penyanyi. Episode ketiga Kabar Kabari menayangkan grup band Gigi yang dikabarkan bubar setelah 2 tahun terbentuk. Bagaimana komentar para personel Gigi mengenai penampilan pertamanya di tayangan Kabar Kabari itu? Ya ini. Lain. Yang jelas orangnya lain, bukan dia. Karena kalau ke 1000 berarti udah berkali-kali kita diwawancara dan lain terus. 1000. Waktu itu gosipnya adalah kalau nggak salah Thomas mau keluar atau udah keluar. Terus Ronald akhirnya keluar dan Gigi digosipkan bubar. Mungkin yang itu. Coba aja kita lihat. Dulu berlima, sekarang Gigi tinggal bertiga karena 2 Gigi yang lain sudah tanggal. Bermula dari hengkangnya Arya Baron sang gitaris. Lalu kini Thomas Ramdan, pencabik bass itu yang cabut terhitung Juli silam. Kami sangat berterima kasih kepada beberapa pihak terutama RCTI karena dukungan dan kerjasamanya sehingga Kabar Kabari mampu menembus angka ke 1000. Sebagai bahan evaluasi kami melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh tentang Kabar Kabari. Pemirsa, seperti apa komentar mereka? Begitu panjangnya perjalanan Kabar Kabari dalam menyampaikan informasi kepada pemirsa setianya, membuat hubungan kami pun semakin akrab. Tidak hanya dengan Anda pemirsa, tetapi juga dengan para tokoh dan selebritis yang menjadi sumber berita kami. Lebih dari sekedar hubungan antara wartawan dan selebritis, kami dengan sumber berita menjalin hubungan simbiosis mutualisme alias saling membutuhkan. Bagi kami, mereka adalah sahabat Kabar Kabari. Berikut komentar para sahabat mengenai 1000 episode Kabar Kabari. Mempunyai suatu prestasi bisa melakukan episode ke 1000 itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Nah, selain daripada ini menanjak ke episode ke 1000, satu hal yang harus dicatat adalah Kabar Kabari juga mampu untuk menghasilkan suatu rating dan performance yang boleh dibilang sangat konsisten selama ini. Jadi itu juga suatu prestasi yang saya rasa sangat patut dibanggakan oleh seluruh tim Kabar Kabari. Komentarnya, wow, 1000. Oke banget ya, prestasi yang bagus ya, bisa sampai 1000. Mungkin yang lain belum bisa ngikutin sampai 1000. Aku paling salut dengan Kabar Kabari, beritanya tetap akurat ya, bisa dipercaya gitu loh. Inilah infotainment yang pertama kali muncul dan langsung diikuti oleh beberapa infotainment. Ini infotainment yang pertama, terus malah banyak kan yang ikut ya infotainment gitu jenisnya. Gila gitu. Sampai gaya-gaya yang bawainnya aja diikutin sama semua. Untung Thomas main bassnya. Untung gue main bass. Coba kalau gue nyanyi pasti gue gayanya gitu juga. Untuk mencapai 1000 episode itu saya kira infotainment yang pertama ya. Ya, selamat untuk Kabar Kabari sekali lagi. Seperti juga pujian, bagi kami kritik adalah cermin untuk meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Makanya kami tak pernah lelah menerima kritikan. Ini aja, jangan sama infotainment yang lain. Punya ciri. Misalnya ada pemberitaan A, lu cari yang Z kayak gitu, asik loh. Kritikannya jangan terlalu, gosipnya jangan terlalu pedes. Tapi enggak kok. Harapan keempat sahabat Kabar Kabari ini serupa. Mereka ingin terus menyaksikan tayangan Kabar Kabari hingga tahun-tahun mendatang. Saya rasa harapan saya adalah bagaimana Kabar Kabari juga terus mencari momentum baru sehingga nanti kita harapkan menjadi episode ke 2000 dan selanjutnya. Kabar Kabari mudah-mudahan panjang terus. Kalau nggak gini aja, punya stasiun TV sendiri, stasiun TV Kabar Kabari ya. Asik. Bagus sih, ada stasiun yang gosip khusus gitu. Jadi orang, gosip, ya udah di situ gosip deh. Gosip aja. Selamat buat Kabar Kabari yang tayangan ke 1000.
lu harus bagus terus. Aman. Ya. Oke? Ya kami Gigi. Salah buat Abah. Kabar-kabari hingga mencapai episode 1000 bukan tanpa perjuangan. Jatuh bangun telah kami lalui seiring dengan perkembangan infotainment baru yang kian waktu bagaikan